Viral di media sosial, video amatir menangkap momen seorang oknum polisi menembak debt collector di parkiran sebuah mal Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tembakan airsoft gun itu tak mengenai korban. Namun, seorang debt collector atau penagih utang terluka akibat tusukan senjata tajam. Baik debt collector maupun oknum polisi punya versi ceritanya masing-masing. Tapi apa yang sebetulnya terjadi? Keributan pecah di area parkir sebuah mal di Kota Palembang pada Sabtu siang, 23 Maret 2024. Dalam video amatir ini terlihat seorang pria yang belakangan diketahui adalah Aibtu FN melepaskan tembakan airsoft gun ke arah debt collector. Tembakan airsoft gun itu tidak mengenai korban. Istri Aibtu FN berusaha memisahkan kontak fisik suaminya dengan debt collector. Berkali-kali pula ia mencoba menghentikan tindakan suaminya. Saat peristiwa ini terjadi, kawanan debt collector diduga bermaksud mengambil paksa mobil Aibtu FN yang disebut menunggak cicilan sejak tahun 2022. Sang oknum polisi diduga menganiaya salah satu debt collector hingga terluka. Warga seberang Ulu 1 Palembang itu sampai mengalami luka senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sebetulnya, saudara, pertemuan antara debt collector dengan Aibtu FN terjadi tanpa sengaja. Total ada 12 orang debt collector di tempat kejadian. 3 orang diantaranya terlibat cekcok dengan FN. Menurut Bandi, yang adalah rekan korban, pihak debt collector menemui pelaku secara baik-baik. Namun FN malah marah-marah. Mobil yang mana, Bang? Itu, putih itu. Mobil putih itu. Oh, betul. Karena dia nggak ada surat-surat kan. Oh, jadi mau ditarik gitu. Rencananya kan gitu, kan kita kan persuasif. Kita nggak terima. Usai peristiwa penganiayaan, polisi memasukkan FN dalam daftar pencarian orang. Polda Sumatera Selatan meminta FN untuk menyerahkan diri guna memperjelas proses penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Anwar Reksowijoyo, memastikan proses hukum terhadap Aibtu FN akan berjalan secara transparan dan akuntabel. FN diketahui merupakan anggota Sabara Polres Lubuk Linggau. Dilakukan dalam rangka untuk membuat terang suatu tindak pidana dan fakta yang terjadi di TKP bagaimana. Nah, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga pelaku, baik itu dari istri, orang tua, dan keluarga lainnya, untuk dapatnya yang bersangkutan yang merupakan anggota Polri menyerahkan diri. Pada Senin siang, saudara, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polda Sumatera Selatan. FN diantarkan oleh keluarganya menemui bidang propam. Usai peristiwa penganiayaan, FN ini sempat pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Lubuk Linggau untuk menenangkan diri. Aibtu FN langsung diperiksa terkait kasus penganiayaan. FN dari pemeriksaan ini mengaku telah membuang senjata airsoft gun yang sempat diletupkan saat kejadian ke sungai. Kejadian seperti yang sudah terjadi sudah diakuinya juga sebagai yang bersangkutan. Memang perbuatan tersebut dilakukan karena memang kondisi daripada anggota tersebut panik ya, karena menghadapi 12 orang tentunya yang belum tentu juga dikenal oleh dia ya, yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang dia gunakan. Dari serangkaian proses pemeriksaan, Aibtu FN mengungkap bahwa dirinya itu merasa panik dan mencoba melawan ancaman atau tindakan yang dirasa arogan yang dilakukan oleh 12 orang debt collector yang menghadangnya saat ia tengah bersama istri dan juga anaknya. Menurut keterangan FN, debt collector menggedor kaca mobil dan memaksa untuk meminta kunci mobil. Melalui kuasa hukumnya, istri Aibtu FN pun melaporkan balik kawanan debt collector tersebut ke Polda Sumatera Selatan atas kasus dugaan pengancaman dan penganiayaan. Jadi pas mau keluar mobil, rupanya di depan mobil itu ada
mobil lagi, mau mundur ada mobil lagi. Oh, diadang. Iya. Nah, terjadilah mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Akhirnya sang istrinya siapa tuh? Kayak kolektor. Kenapa mobil kita nunggak? Ya mungkin nunggak. Mau buka pintu, itu ada ini, sudah ada orang yang di samping pintu kanan untuk mempertanyakan mobil, menanyakan STNK. Kata Pak Erwin, bukan kapasitas kamu mencarikan STNK. Nah, itu jadi perdebatan. Ada perampasan terhadap kunci mobil. Bagaimana yang dilaporkan itu perampasan kunci mobil. Nah, justru tarik menarik dan sempat terhuyung MN ini. Lalu sebuah video amatir kembali beredar mengungkap potongan peristiwa saat mobil minibus putih yang dikendarai oleh FN diduga hendak diambil oleh debt collector karena menunggak cicilan. Peristiwa ini terjadi sebelum FN menganiaya debt collector. Polisi masih mendalami kasus ini dari keterangan kedua belah pihak, baik dari Aibtu FN maupun pihak debt collector. Polisi menyita mobil beserta STNK yang dikendarai oleh FN sebagai barang bukti. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang dipakai pelaku untuk melukai korban. Polisi pun menyoroti praktek debt collector. Menurut polisi, pengambilan kendaraan yang tertunggak harus dilakukan sesuai aturan, baik itu melalui pengajuan persidangan sesuai dengan putusan MK tahun 2019 dan tidak dibenarkan untuk pengambilan paksa secara langsung di tempat umum. Jadi ini juga bentuk peringatan bagi perusahaan-perusahaan finansial yang kemudian berkaitan dengan pekerjaannya yang demikian, debt collector, untuk menjalankan pekerjaannya sesuai aturan hukum. Tidak kemudian melakukan hal-hal yang tadi Pak Dendim sampaikan, arogan, kemudian dengan upaya paksa. Polisi masih mendalami kasus ini dari keterangan kedua belah pihak, baik FN maupun debt collector. Sebagai terperiksa, Aibtu FN menjalani penempatan khusus selama 30 hari untuk pemeriksaan pidana maupun etik. Sementara pihak debt collector akan diperiksa pada Senin mendatang.